Assalamualaikum anak ibu semuanya. Bertemu lagi kita pada pagi hari ini. Semoga anak ibu dalam keadaan sehat ya. Baik anak-anak ibu sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa kita berdoa dulu ya. Ayo sama-sama kita berdoa mulai. Selesai. Anak-anak ibu sekalian, hari ini kita sudah memasuki tema 4, khususnya pembelajaran matematika, yaitu kita akan mencoba membahas tentang bangun datar. Apa-apa saja bangun datar itu? Nah, anak-anak ibu perhatikan ya, gambar-gambar bangun datar yang akan ibu sajikan berikut ini. Anak-anak ibu sekalian, di depan kita di sini sudah nampak ada beberapa macam bangun datar. Namun sebelumnya, ibu akan memberikan penjelasan tentang kalau seluruh bentuk dari bangun datar ini asalnya atau induknya adalah bangun datar persegi panjang. Nih, ya anak-anak ibu semuanya ya. Jadi bangun datar yang ada di atas meja ini, yang anak-anak ibu bisa lihat berwarna-warni ini asalnya semuanya adalah dari bangun datar persegi panjang. Artinya induknya atau ibunya dari semua bangun datar tersebut ini berasal dari bangun datar persegi panjang. Baik anak-anak ibu, satu-satu akan ibu perkenalkan nama dari bangun datar yang ada di hadapan kita. Ini adalah bangun datar yang bernama persegi panjang. Ini adalah persegi. Ini adalah jajaran genjang. Bangun datar yang ini namanya adalah belah ketupat. Ini adalah segitiga sama sisi. Ini segitiga sama kaki. Ini adalah segitiga sembarangan. Sementara bangun datar yang ini adalah layang-layang dan yang terakhir adalah lingkaran. Nah, sekarang ibu akan jelaskan satu persatu. Kenapa ini disebut bangun datar persegi panjang? Karena dua sisi yang saling berhadapan, ini disebut persegi panjang, karena dua sisi yang saling berhadapan, sisi kiri dan kanan sama panjangnya. Kemudian sisi atas dan bawah sama panjangnya. Ya, jadi kedua sisi yang saling berhadapan sama panjangnya. Kemudian bangun datar ini disebut persegi. Ya, ini karena keempat sisinya ini sama besarnya atau sama panjangnya. Kemudian ini disebut jajaran genjang. Dua sisi miring yang saling berhadapan itu sama panjangnya. Atau bahasa yang paling sederhana sekali, kenapa dia disebut jajaran genjang? Karena lebih mirip kepada anak tangga. Selanjutnya, ini adalah bangun datar belah ketupat. Kenapa ini disebut bangun datar belah ketupat? Karena keempat sisi miringnya sama panjangnya atau sama besarnya. Kemudian dia bahasa sederhananya dia lebih mirip kepada ketupat. Ya. Selanjutnya ini adalah segitiga sama sisi. Dikatakan dia segitiga sama sisi karena ketiga sisinya ini sama besarnya atau sama panjangnya. Selanjutnya, ini adalah segitiga sama kaki. Kenapa dia disebut sama kaki? Karena dua sisi yang saling tegak dan saling berhadapan ini sama panjangnya. Jadi sisi kanan dengan sisi kirinya sama panjangnya. Kemudian ini disebut segitiga tak beraturan. Kenapa? Karena ketiga sisinya tidak ada sama panjangnya, tidak memiliki ukuran yang sama. Ya. Selanjutnya ini adalah gambar segitiga. Ini adalah bangun datar layang-layang. Nah,
Ayo siapa tahu kira-kira bahasa sederhananya kenapa dia disebut bangun datar layang-layang? Iya, karena dia menyerupai layang-layang. Kemudian ini adalah bangun datar lingkaran. Nah, anak-anak ibu sekalian, pada bangun datar biasanya sisi ini namanya adalah ruas garis. Ya, pada bangun datar sisi ini namanya ruas garis. Ya, atau disebut juga sisi atau ruas garis, itu sama artinya. Nah, pada bangun datar ini kira-kira berapa ya jumlah sisinya? Iya, benar sekali, jumlah sisinya ada 4. Mana dia sisinya yang 4 itu? Anak-anak ibu perhatikan. Nih, 1, 2, 3, 4. Ya, sisinya ada 4. Kemudian, selain sisi, pada bangun datar ini juga dia memiliki sudut. Nah, mana sudut pada bangun datar? Anak-anak ibu perhatikan. Sudut pada bangun datar itu adalah ini dia. Ini namanya sudut. Nah, kira-kira berapa ya sudut pada bangun datar ini? Coba kita tentukan dulu. Mana-mana saja lagi sudutnya. Ya, ini sudutnya. Kemudian yang ini. Selanjutnya, iya, yang ini. Kira-kira bangun datar persegi panjang ini berapa ya jumlah sudutnya? Iya, 4. Ini dia. Jadi, jumlah sudut pada bangun datar persegi panjang adalah 4. Sisinya tadi jumlahnya 4. Nah, selain sudut, selain sisi, bangun datar ini memiliki namanya titik sudut. Titik sudut itu fungsinya atau gunanya adalah menghubungkan antara sudut satu dengan sudut lainnya sehingga membentuk sebuah sisi atau ruas garis. Sekarang pada bangun datar persegi panjang ini mana titik sudutnya? Nih. Nih ya. Ini titik sudutnya. Nah, jadi pada bangun datar persegi panjang ini, nih anak-anak ibu bisa lihat titik sudutnya itu adalah ini. Ya, kemudian ini. Kemudian ini. Ya, kemudian lagi ini. Nah, bangun datar persegi panjang ini memiliki titik sudut 4. Kuncinya apabila bangun datar itu memiliki 4 sisi, maka secara tidak langsung jumlah sisinya 4, jumlah sudutnya 4, dan jumlah titik sudutnya pun juga 4. Ya. Nah, coba kita lihat pada bangun datar segitiga. Kira-kira berapa jumlah sisinya? Iya, 3. Mana dia? Nih. Ini ya. Ini jumlah sisinya. Ini jumlah sisinya. Kemudian ini jumlah sisinya. Mana sudutnya? Iya, sudutnya adalah ini. Ini sudut. Kemudian ini. Tuh kita balik ya. Biar nampak. Ini sudutnya. Kemudian ini sudutnya. Kemudian ini sudutnya. Lalu titik sudutnya yang mana? Titik sudutnya adalah ini. Nah, pada bangun datar segitiga, dia memiliki 3 sisi, kemudian memiliki 3 sudut, dan 3 titik sudut. Kemudian kita lanjut kepada gambar bangun datar layang-layang. Ayo, siapa tahu kira-kira berapa jumlah sisinya? Iya, jumlah sisinya ada 4. Berarti kalau jumlah sisinya 4, maka jumlah titik sudutnya berapa? Iya, 4. Jumlah sudutnya benar sekali 4. Jadi sekali lagi ibu ingatkan, apabila bangun datar itu memiliki 4 sisi,
Maka secara tidak langsung jumlah sisinya atau jumlah ruas garisnya ada 4, sudutnya ada 4, dan titik sudutnya juga ada 4. Coba yaitu untuk bermain pola dari bangun datar. Nah, seperti anak-anak ibu bisa lihat pada buku tema 4-nya halaman 84. Halaman 84, coba anak-anak ibu lihat. Nah, ini adalah pola dari bangun datar. Di atas adalah pola lingkaran, kemudian segitiga, lingkaran, kembali lagi ke segitiga, lingkaran, segitiga, begitu seterusnya. Begitu pula dengan gambar yang kedua. Lingkaran-lingkaran, segitiga-segitiga, lingkaran-lingkaran, segitiga-segitiga. Sama halnya dengan gambar nomor 3. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan pada gambar nomor 1 yang di bawah. Ya. Nah, gambar 1 yang di bawah ini. Pola pertamanya adalah lingkaran-lingkaran, segitiga-segitiga, lingkaran-lingkaran, segitiga-segitiga. Maka titik-titik di sini kita isi dengan apa? Iya, hebat anak-anak ibu sekalian ya. Di sini kita isi dengan pola lingkaran. Dari mana taunya? Lihat di awal. Polanya pertama lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga. Nah, kita coba contoh yang kedua. Anak-anak ibu coba perhatikan. Yang kedua ini adalah polanya adalah persegi, kemudian belah ketupat, persegi, belah ketupat. Ayo, kira-kira lanjutan berikutnya apa? Iya, lanjutannya adalah persegi, kemudian belah ketupat. Hebat anak-anak ibu ya. Nah, semoga anak-anak ibu bisa dapat memahaminya. Sekali lagi, ibu ingatkan. Pertama, bangun datar, semua bangun datar itu berinduk atau induknya adalah dari bangun datar persegi panjang. Kemudian, macam-macam bangun datar tadi kita sudah ketahui. Ini persegi panjang, kemudian ini persegi, selanjutnya ini persegi ini jajaran genjang, kemudian belah ketupat, ya, segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, kemudian segitiga sembarangan, layang-layang, terakhir adalah lingkaran. Dan tadi juga sudah ibu jelaskan, setiap bangun datar yang memiliki 4 sisi, nih, sudah tentu dia memiliki sudutnya 4 dan titik sudutnya 4. Ya, apakah itu dia bangun datar seperti persegi panjang, persegi, jajaran genjang, belah ketupat, layang-layang, itu semuanya memiliki 4 sisi. Maka secara tidak langsung dia memiliki 4 buah sudut, 4 buah titik sudut. Kemudian bangun datar segitiga, dia memiliki 3 sisi. Maka sudutnya berjumlah 3, titik sudutnya juga berjumlah 3. Untuk lebih jelasnya, nanti anak-anak ibu bisa baca buku tema 4-nya. Ya, kalau seandainya anak-anak ibu juga kurang paham, silakan nanti anak-anak ibu bertanya kepada ibu. Baik, kiranya cukup sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.